A. Pengertian Total Quality Management. Total Quality Management secara harfiah berasal dari kata total yang berarti keseluruhan atau terpadu. Quality berasal dari istilah Latin yakni kualitas yang berarti karakteristik, sifat, feature. Dan manajemen telah disamakan dengan manajemen dalam bahasa Indonesia yang diartikan dengan pengelolaan. Jadi dari asal katanya, Total Quality Management dapat diartikan manajemen mutu terpadu atau manajemen kualitas terpadu. Menurut Flynn menjelaskan bahwa TQM merupakan pendekatan terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan serta mempertahankan output berkualitas tinggi, kemudian fokus atas pemeliharaan dan perbaikan berkelanjutan, dan pencegahan kegagalan di semua level dan fungsi perusahaan, dalam rangka memenuhi dan atau melampaui harapan konsumen. Berdasarkan pengertian tersebut, Total Quality Management atau TQM secara garis besar dapat diartikan sebagai strategi dan filosofi manajemen yang mencoba mengintegrasikan semua fungsi organisasi yang melibatkan seluruh manajer dan karyawan untuk saling bekerja sama di dalam meningkatkan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan sehingga dapat mengoptimalkan kinerja karyawan dan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu B. Metode TQM. Pembahasan mengenai metode TQM difokuskan pada 3 pakar utama yang merupakan pelopor dalam pengembangan TQM. Mereka adalah W. Edward Deming, Joseph M. Juran, dan Philip B. Crosby. Penjelasan selengkapnya menurut Nasution tahun 2004 adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode Deming. Selama ini Deming dianggap sebagai bapak gerakan TQM. Siklus Deming ini dikembangkan untuk menghubungkan antara operasi dengan kebutuhan pelanggan dan memfokuskan sumber daya semua bagian dalam perusahaan termasuk riset, desain, operasi, dan pemasaran secara terpadu dan sinergi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Siklus Deming adalah model perbaikan berkesinambungan yang dikembangkan oleh W. Edward Deming yang terdiri atas 4 komponen utama secara berurutan yang dikenal dengan siklus PDCA, Plan, Do, Check, and Act. Metode yang kedua yaitu metode Crosby. Pandangan-pandangan Crosby dalam metodenya dicakup sebagai dalil-dalil manajemen mutu. Di antaranya yaitu dalil pertama, definisi mutu adalah sama dengan persyaratan. Nah, kurang sedikit saja dari persyaratannya, maka suatu barang atau jasa dikatakan tidak berkualitas. Persyaratan tersebut dapat berubah sesuai dengan keinginan pelanggan, kebutuhan organisasi, pemasok, pemerintah, teknologi, serta pasar atau persaingan. Dalil kedua, sistem mutu adalah pencegahan. Maksudnya yaitu kita harus menguak pencegahan sejak awal sehingga outputnya dijamin bagus serta hemat biaya dan waktu. Dalil ketiga, kerupa nol atau zero defect merupakan standar kinerja yang harus digunakan. Dalil keempat, ukuran kualitas adalah price of non-conformance. Kualitas merupakan sesuatu yang dapat diukur. Biaya untuk menghasilkan kualitas juga harus terukur. Yang ketiga yaitu metode Juran. Juran mendefinisikan mutu sebagai metode yang sesuai untuk digunakan atau fitness for use. Hal ini diartikan sebagai suatu barang atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh konsumennya. Pengertian tersebut mengandung 5 dimensi utama antara lain mutu kesesuaian, mutu desain, keamanan, ketersediaan, dan fokus. Satu kontribusi Juran yang paling terkenal adalah Juran's The Basic Steps to Progress. Di antaranya, yang pertama, mencapai perbaikan terstruktur atas dasar kesinambungan yang dikombinasikan dengan dedikasi dan keadaan yang mendesak. Yang kedua, mengadakan program pelatihan secara luas. Dan yang ketiga, membentuk komitmen dan kepemimpinan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinanda Rayani Sinuhaji. Saya akan melanjutkan presentasi materi berikutnya. Kita masuk ke materi unsur-unsur utama dalam TQM atau Total Quality Management. Terdapat 10 unsur utama pada TQM. Yang pertama itu ada fokus pada pelanggan. Pelanggan dalam konsep TQM terdiri dari pelanggan internal dan pelanggan eksternal, di mana keduanya merupakan driver. Pelanggan internal sangat berperan dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, proses, dan lingkungan terkait dengan produk, barang, atau jasa. Sedangkan pelanggan eksternal berperan dalam menentukan kualitas produk, barang, atau jasa yang disampaikan kepada pelanggan eksternal tersebut. Selanjutnya, ada obsesi terhadap mutu. Penerapan TQM dalam organisasi merupakan penentu akhir dari mutu atau kualitas yang didapat oleh pelanggan internal dan eksternal. Mutu
yang diterapkan dalam setiap organisasi harus terobsesi untuk mencapai atau melebihi dari target mutu yang diterapkan tersebut. Berlaku. Yang selanjutnya ada pendekatan ilmiah. Dalam menerapkan TQM, pendekatan ilmiah sangat dibutuhkan, mulai dari mendesain pekerjaan, proses pengambilan keputusan, sampai pemecahan masalah terkait pekerjaan yang didesain tersebut, sehingga diperlukan data untuk dipergunakan dalam menyusun benchmark atau patok duga, mengevaluasi dan melaksanakan perbaikan. Selanjutnya ada komitmen dalam jangka panjang. Komitmen jangka panjang dianggap sangat penting dalam membuat perubahan agar penerapan TQM dapat berjalan secara baik dan berhasil. Sebab penerapan TQM merupakan suatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis, sehingga dibutuhkan budaya baru dalam perusahaan. Dan yang kelima itu ada pendidikan dari pelatihan. Sumber daya manusia sebuah organisasi menjadi sesuatu yang paling penting dalam mengelola organisasi tersebut. Sebab sumber daya manusia memegang peran penting dalam mengolah sumber daya lain yang digunakan pada organisasi. Setiap organisasi yang menerapkan TQM akan menganggap bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang fundamental, sehingga penting bagi organisasi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan secara bertahap untuk para karyawannya demi meningkatkan mutu organisasi. Selanjutnya ada kerjasama tim atau teamwork. Kerjasama tim menjadi sebuah keharusan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah organisasi. Kerjasama tim akan mendorong setiap individu yang bergabung untuk memiliki energi dan sinergisitas dalam bekerja. Dan yang ketujuh ada perbaikan sistem berkesinambungan. Dalam menciptakan setiap produk, organisasi akan memanfaatkan proses-proses tertentu dalam suatu sistem atau lingkungan. Sistem tersebut pada tahapnya akan dievaluasi, kemudian perlu dilakukan perbaikan secara terus-menerus demi meningkatkan mutu yang dihasilkan. Dan yang selanjutnya itu ada kebebasan yang terkendali. Dalam menerapkan TQM, organisasi harus dapat melibatkan dan memberdayakan karyawan yang ada dalam setiap pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Hal ini menjadi unsur yang penting karena dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab karyawan terhadap keputusan yang telah diambil, sehingga karyawan merasa memiliki kebebasan yang terkendali. Selain itu juga dapat memperkaya wawasan dan pandangan dalam suatu keputusan yang diambil karena pihak yang terlibat lebih banyak lagi. Dan yang kesembilan ada kesatuan tujuan. Setiap organisasi akan menetapkan sebuah tujuan ketika melakukan perencanaan organisasinya. Tujuan tersebut akan menjadi satu kesatuan sehingga setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Kesatuan tujuan ini bukan berarti bahwa harus selalu ada persetujuan atau kesepakatan antara pihak manajemen dan karyawan mengenai upah dan kondisi kerja, tetapi lebih dari itu. Dan yang terakhir, 10, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Jadi dalam penerapan TQM, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan itu sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena ketika organisasi melakukan hal tersebut pada karyawannya, maka akan memungkinkan untuk menciptakan rencana kerja yang baik, keputusan yang lebih baik, serta perbaikan yang lebih efektif karena mencakup pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi syarat dalam implementasi TQM. Ada beberapa persyaratan untuk melaksanakan TQM. Persyaratan tersebut meliputi komitmen dari manajemen puncak, adanya steering commit dari seluruh bagian organisasi, perencanaan dan publikasi, serta pembentukan infrastruktur yang mendukung menyebarluaskan dan perbaikan berkesinambungan. Dan yang pertama itu ada komitmen dari manajemen puncak. Hal yang paling utama yang harus ada agar TQM dapat menjadi cara perusahaan menjalankan bisnis adalah komitmen utuh dari manajemen puncak. Komitmen yang dibutuhkan tidak hanya mencakup sumber daya yang diperlukan, tetapi juga waktu yang dicurahkan. Dan yang selanjutnya itu ada komitmen atas sumber daya yang dibutuhkan. Implementasi TQM tidaklah harus mahal, meskipun demikian, segala sesuatunya membutuhkan biaya. Biaya yang dibutuhkan sebagian besar digunakan untuk kegiatan pelatihan. Selanjutnya itu ada organization-wide steering commit. Persyaratan ketiga adalah adanya steering commit pada level puncak. Apapun istilah atau nama yang digunakan, yang pasti harus diketahui oleh orang-orang yang menduduki posisi puncak dalam struktur organisasi dan anggotanya terdiri dari bawahan langsungnya. Dan selanjutnya ada perencanaan dan publikasi.
Setelah diperoleh komitmen dari manajemen puncak dan telah terbentuk steering committee, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perencanaan dan publikasi. Dan yang terakhir itu ada infrastruktur yang mendukung penyebarluasan dan perbaikan berkesinambungan. Faktor yang tidak kalah pentingnya dalam implementasi TQM adalah infrastruktur yang mendukung penyebarluasan TQM di seluruh bagian organisasi dan perbaikan berkesinambungan. Visi, tujuan, program, pengakuan, dan penghargaan atas prestasi dan komunikasi merupakan infrastruktur yang sangat mendukung. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu bagian E, pendekatan implementasi TQM yang harus dihindari. Nah, agar implementasi TQM dapat berjalan dengan sukses, perusahaan harus mempelajari semua informasi yang ada, baik mengenai implementasi yang sukses maupun yang gagal di perusahaan lain. Nah, ada beberapa pendekatan implementasi TQM yang harus dihindari, yaitu yang pertama, jangan melatih seluruh karyawan sekaligus. Yang kedua, jangan tergesa-gesa dalam menerapkan TQM dengan melibatkan terlalu banyak orang dalam satu tim. Yang ketiga, implementasi TQM tidak boleh didelegasikan atau diwakilkan. Dan yang keempat, jangan memulai implementasi TQM jika manajemen belum benar-benar siap. Selanjutnya bagian F, fase-fase implementasi TQM atau Total Quality Management. Konsep Total Quality Management atau TQM ini dapat diimplementasikan dengan beberapa fase teoretik sebagaimana yang diklasifikasikan oleh George dan Davis. Nah, fase-fase tersebut yang pertama yaitu fase persiapan. Fase persiapan ini terdiri dari 10 langkah. Namun sebelum itu, ada syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu adanya komitmen dari manajemen puncak atas waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, membentuk Total Quality Steering Committee atau SC, yang kedua membentuk tim, yang ketiga pelatihan TQM, yang keempat yaitu menyusun pernyataan visi dan prinsip sebagai pedoman, yang kelima menyusun tujuan umum, yang keenam komunikasi dan publikasi dari visi, misi, prinsip sebagai pedoman dan juga tujuan dan konsep TQM, yang ketujuh yaitu identifikasi kekuatan dan kelemahan dari organisasi, yang kedelapan identifikasi pendukung dan penolak, yang kesembilan memperkirakan sikap karyawan, dan yang kesepuluh mengukur kepuasan pelanggan. Nah, yang kedua yaitu fase perencanaan. Nah, dalam fase perencanaan ini terdapat 4 tahap atau 4 langkah yang harus dilakukan secara sistematis karena semuanya membentuk sistem yang saling mempengaruhi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, merencanakan pendekatan implementasi, kemudian menggunakan siklus plan, do, act, adjust. Nah, di sini SC merencanakan implementasi TQM. Nah, pada tahap ini bersifat terus-menerus. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi project. Nah, di sini SC atau Steering Committee memilih project atau program kegiatan awal TQM. Yang ketiga yaitu komposisi tim, di mana di sini Steering Committee membentuk komposisi tim yang akan melaksanakan program tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu pelatihan tim. Yang ketiga yaitu fase pelaksanaan. Nah, dalam fase ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama yaitu kegiatan tim. Nah, di sini Steering Committee memberikan bimbingan kepada setiap tim dan mengaktifkan mereka. Kemudian yang kedua yaitu umpan balik kepada Steering Committee, di mana setiap tim atau masing-masing tim memberikan informasi umpan balik dari pelanggan baik eksternal maupun internal. Kemudian yang ketiga yaitu umpan balik dari karyawan. Nah, di sini setiap tim yang berada di bawah kontrol SC atau Steering Committee memantau sikap dan kepuasan dari karyawan yang ada di bawahnya untuk kemudian dikomunikasikan dengan Steering Committee. Kemudian yang terakhir yaitu memodifikasi infrastruktur. Umpan balik yang didapat dari langkah-langkah sebelumnya akan dijadikan dasar bagi Steering Committee untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Demikian pemaparan materi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.